memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus itu memang sungguh Allah yang mengasihi kita. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan firman ini untuk kita semua. Apakah kita semakin mengimani Yesus? Lalu apakah artinya iman kita kepada Yesus itu dalam hidup kita? Apakah hidup kita ini semakin dipengaruhi, dijiwai, diinspirasikan oleh Yesus Kristus? Lalu bagaimana reaksi, tanggapan kita jika Yesus yang kita imani ini ditolak oleh orang-orang lain di sekitar kita? Apakah kepercayaan kita masih tetap kokoh atau kita justru makin bimbang dan ragu? Oh iya ya, Yesus itu sebenarnya hanya manusia biasa. Kenapa kita menyebut Allah? Bagaimana? Mungkin kita menjadi ragu. Disinilah kita ditantang. Bagaimana kita tetap mengimani Yesus bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Untuk itu mari saudara-saudari yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan agar oleh karena rahmat-Nya kita semakin berani mempercayakan hidup kita kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo, frater, bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkat dalem. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui segala dosa dan kekurangan kita, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, Engkau berbelas kasih kepada siapa saja yang memohon kemurahan hati-Mu, dan berkat kerahiman-Mu, bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang kami lakukan karena kelemahan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.
Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, Kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah, padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam Aku dan Aku ada dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa pekerjaan
atau mukjizat yang dia lakukan, itu untuk memperlihatkan bahwa Bapa dan dia adalah satu. Pekerjaannya itu juga menjadi pekerjaan Bapa. Kata-kata yang Yesus sampaikan untuk menegaskan hal ini demikian. Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa. Penjelasan Yesus ini menimbulkan kericuan bagi orang-orang Yahudi yang mendengarkannya. Karena Yesus dianggap menghujat Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Orang-orang Yahudi tahu bahwa seorang nabi mampu untuk melaksanakan pekerjaan atau mukjizat dari Allah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa seorang nabi itu sama dengan Allah. Seorang manusia tidak mungkin menjadi Allah. Itu pemikiran mereka. Rasanya orang Yahudi ini memang perlu mendalami apa saja yang dilakukan oleh Yesus, dan terutama perlu membuka diri pada rahmat Allah supaya bisa makin mengimani Yesus bahwa dia adalah yang diutus dari Allah dan dia sendiri adalah Allah. Namun keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki dan a priori negatif atas asal-usul biografi Yesus membuat mereka sulit sekali untuk menjadi percaya bahwa Yesus itu adalah yang diutus dari Allah. Padahal saudara-saudari yang terkasih, menurut Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai dengan 31, semua pekerjaan atau tanda yang dilakukan oleh Yesus itu memang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah, dan supaya orang menjadi percaya, sebab oleh karena kepercayaan itu orang akan memiliki hidup dalam namanya. Dan Yesus menunjukkan pekerjaan-pekerjaannya dia, dan sebetulnya di balik pekerjaan yang dia lakukan itu, di sana tersingkap siapa Yesus itu sesungguhnya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, kalau hari ini warta ini disampaikan kepada kita, kita diajak juga untuk semakin mengimani Yesus, bahwa dia bukan hanya sembarang manusia, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan lebih-lebih warta ini disampaikan kepada kita saat kita sudah semakin dekat untuk memasuki pekan suci, Minggu Palem, Kemis Putih, Jumat Agung, Sabtu Paskah, dan Hari Raya Paskah. Ini adalah hari-hari di mana pokok keyakinan iman kita menjadi sangat sentral, karena Yesus menderita sengsara, wafat dan bangkit. Dan kebangkitannya itu semua adalah semakin memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus itu memang sungguh Allah yang mengasihi kita. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan firman ini untuk kita semua. Apakah kita semakin mengimani Yesus? Lalu apakah artinya iman kita kepada Yesus itu dalam hidup kita? Apakah hidup kita ini semakin dipengaruhi, dijiwai, diinspirasikan oleh Yesus Kristus? Lalu bagaimana reaksi, tanggapan kita jika Yesus yang kita imani ini ditolak oleh orang-orang lain di sekitar kita? Apakah kepercayaan kita masih tetap kokoh, atau kita justru makin bimbang dan ragu? Oh ya, Yesus itu sebenarnya hanya manusia biasa. Kenapa kita menyebut Allah? Bagaimana? Mungkin kita menjadi ragu. Disinilah kita ditantang. Bagaimana kita tetap mengimani Yesus bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Untuk itu mari saudara-saudari yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan agar oleh karena rahmat-Nya kita semakin berani mempercayakan hidup kita kepadanya. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Yesus menanggung dosa kita dalam tubuhnya disalib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup suci. Karena bilur-bilurnya
kita disembuhkan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga perlindungan-Mu kepada kami tiada putus-putusnya dalam kurban yang kami terima ini, dan menjauhkan kami dari segala hal yang mengalihkan perhatian kami menuju kehidupan abadi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.